Baik, selamat malam, eh, Ibu sekalian. Kesempatan kali ini saya ingin share sedikit tentang eh, materi tentang tantangan dan peluang bagi BPDT yang bawah. Materi ini saya terima ketika menyusun FGD tentang eh, rancangan BPDT yang bawah. Langsung saja, materi ini disampaikan oleh Kapten Indra Priyatna, Pak Andi Mempawah, pada tanggal 6 Agustus 2019. Riwayat hidup sumber, nama lengkap Kapten Indra Priyatna, tanggal lahir Jakarta 2 Oktober 1959. Pendidikan 1981, MPB 3 di BP3B Semarang, tahun 1986, PB 2 setelah Serata B di PLAP SDP Jakarta, tahun 1990, Postgraduate on Navigation di Belanda, 1993, Akta 4 di IKIP Makassar, 1996, Akta 5 AA di IKIP Makassar dan MBI di BP3IP Jakarta, 1997, TOT AIMO MC 69 di Jakarta dan counterpart di training di Jepang. 1998, TOEI AIMO MC 312 di Bogor dan ISO 9000 series di Jakarta. 1999, TOT for Oil Tanker di Jakarta dan IMO MC 609 di Kolombo. 2001, TOEI AIMO MC 312 di Bangkok dan Quality Management System. 2003, TOT SPS Code di Jakarta. 2005, Flag State Implementation di London. 2009, TOT for Auditor of ISM Code dan Torremolinos Protokol 993. 2013, PIM tingkat 1 di Jakarta. Riwayat pekerjaan 1982, CPNS di BP3IP Semarang. 1987, 1993, Kasubsi Administrasi Pengajaran di BD Brombel. 1994, 2000, Kasih Pengajaran di BP3IP Brombel. 2000 sampai 2003, KPLP Jakarta. 2003 sampai 2004, K Bidang Program di Puspa. Pengembangan SDM Kepla. 2004-2011, Kasubdit Kepelautan di Kapal Ditjen Perhubungan Laut. 2011-2014, K Pusat Pengembangan SDM Kepla. 2015, Syah Bandar Pelabuhan Utara Tanjung Priok. 2017 sampai dengan sekarang media suara pembina di Polimarim Makassar Surabaya Jakarta. Sistematika 1, pendahuluan. A, tujuan kuliah umum. B, tren perkembangan iptek dan evolusi lembaga. 2, profil Dirjen Hub dan Perhubungan Darat. A, tugas pokok. B, output dan outcome program diklat. 3, profil ASN di Dirjen Hubla. A, daerah pelayaran dan selatan keselamatan kapal. B, visa bandaran. Contoh. 4, peluang dan tantangan. A, PDCA dan bisnis plan. B, Permenhub nomor PM 122 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Kemenhub. 5, penutup. A, kesimpulan. B, saran.
Pendahuluan. Tujuan kuliah umum setelah menyelesaikan sesi ini diharapkan peserta kuliah umum mengetahui satu, tren perkembangan iptek, dua, tugas pokok Dirjen Perhubungan Darat, tiga, profil ASN Dirjen Perhubungan Laut Syah Bandar, empat, output dan outcome program Diklat Transportasi Darat, lima, daerah pelayaran dan persyaratan keselamatan kapal, enam, penerapan PDCA, Land Check Action, tujuh, peluang dan tantangan BPDT yang bawah ke depan. Balai BPDT yang bawah ini merupakan jargon yang disusun oleh beliau. Kami mengantarkan Anda ke masa depan dengan selamat. We take you to the future safely. BPDT yang bawah itu adanya di Pulau Kalimantan, tepatnya di Kabupaten Mombasa, Provinsi Kalimantan Barat. Ini merupakan sekolah-sekolah di lingkungan PT Mata Darat, Trans Palembang, STT Depok Trans Bekasi, PGTJ Tegal, Madiun, PPTD Bali. Kemudian, Allah SDP Palembang, Politeknik, Transportasi Sungai dan Dana, Penyeberangan, Palembang, Palembang Inland Waterways Politeknik, ada dari Bekasi, Sekolah Tinggi Transportasi dari Bekasi, soon to be reformed into Politeknik Transportasi dari Indonesia, ada Transportasi Politeknik, ada PGTJ Tegal, ada AP Madiun, ada Bali, ada itu yang bawah. Ini merupakan eh, ini berita yang bawah, ini berita yang bawah, ini gedung kelas BPD yang bawah maksud kami. Ini foto Pak Indra Priyatna dengan Kapten Abdul di dermaga BPT Kalimpawang. Ini merupakan peralatan mesin tempel. Ini rumah dinas BPT Kalimpawang. Ini juga rumah dinas BPT Kalimpawang. Ini trainer sistem kelistrikan Toyota Innova. Ini adalah mesin alat peraga dari mesin dari dari mobil dan mesin solar dan mesin bensin. Ini ini hidran.
ini alarm train system, dan ini kapal survei ya periode yang bawah. Nah, tren perkembangan iptek dan evolusi lembaga. Diklat pada era disrupsi. The Fourth Industrial Revolution Industry 4.0, drivers, quality of life, engineering science. Ini adalah industri, the fourth industry, perkiraan di tahun 1782, power generation, mechanical automation, kemudian bertransformasi kepada mobility, Carbon Carbide, ini 1913 era industrialization, kemudian electronics, komputer, NC, PLC, 1954, electronic automation, kemudian ICT, Ford, Cyber Physical System, 2015, Smart Automation, Society 5.0, Big Data, IoT, Drone. IoT ini Internet of Things ya. Dalam era yang baru, persaingan semakin ketat. Pengusaha nasional Khairul Tanjung menyebut the winner takes all, pemenang mengambil semuanya, jadi akan banyak yang tergilas. Kompetitif strategi, ini dari bukunya Michael E. Porter. Perubahan perubahan daya saing ketika berbeda tempo berevolusi. Nah, ini November 2016. Ini grafiknya, kurva Y, ini embryonic-nya, ini tahap perkembangan, ini shake out, ini maturity, dan ini dalam fase decline. Nah, ini dia, tahap siklus lembaga, institusi lembaga. Nah, ini merupakan horizontal, garis horizontal, dan ini series, namanya adalah waktu. Jadi hubungan antara waktu dan permintaan, seperti itu. Jadi siklus lembaga itu juga ada waktu, ada juga permintaannya, seperti itu. Pada kurva ini 2019 kemarin, posisi BPDTD dari titik mana pada kurva ini? Jika ambisius, banyak program. Kalau banyak program, apa yang terjadi? Programnya besar, SDM-nya kurang. Seperti itu. Ambisius, jika ambisius atau banyak program, SDM-nya kurang, ditambah dengan kurang lab atau simulator, yang terjadi apa? Seperti ini, kebalik jadinya. Nah, si ininya nggak bisa kuat narik, gitu. Si keledainya nggak kuat narik. Seperti itu kondisinya. Profil Dirjen Perhubungan Darat tugas pokok, Bab 4, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat,
Bagian ke-1, kedudukan tugas dan fungsi. Pasal 134. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berada di bawah Perdana Menteri Perhubungan. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dipimpin oleh Direktur Jenderal. Direktur Jenderal Perhubungan Darat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat. Pasal 36, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Direktur Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi A. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan sarana prasarana sistem lalu lintas, dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan sarana prasarana sistem lalu lintas, dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, status hukum kapal, PS 161 sampai dengan 167. Balik nama kapal, surat tanda kebangsaan kapal Indonesia, STKKI. Ini balik nama kapal itu pengalihan hak milik atas kapal wajib dilakukan di tempat kapal tersebut semula didaftarkan. Diberi gross akta balik nama kapal. Surat tanda kebangsaan kapal Indonesia, STKKI. Diberikan dalam bentuk surat laut untuk kapal lebih besar GT175, pas besar untuk kapal GT7 lebih besar 175, pas kecil untuk GT lebih kecil dari GT7. Kapal yang hanya berlayar di perairan sungai danau diberikan pas sungai dan danau. Bendera kapal, kapal berkebangsaan Indonesia wajib mengibarkan bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaan kapal. Kapal yang bukan berkebangsaan Indonesia dilarang mengibarkan bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaan. Pasal 219, setiap kapal yang berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar SPB yang dikeluarkan oleh Syah Bandar. Output dan outcome program diklat. Pengeluaran output, tersedianya sarana, peralatan, dan fasilitas pendidikan, pelatihan yang modern dan mutakhir, meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan. Hasil outcomes, manfaat dari aspek ekonomi, economic benefit, ini meningkatkan kualitas sistem transportasi, meningkatnya keselamatan di bidang transportasi darat level of safety, meningkatnya kualitas layanan transportasi darat, manfaat dari aspek social benefit, mengubah cara pandang mindset tentang layanan transportasi darat, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran,
pemerataan kualitas pembangunan pendidikan dan pelatihan transportasi darat tidak terpusat di Pulau Jawa. Tiga, manfaat dari aspek institusi lembaga, institusi benefit, meningkatkan kualitas layanan diklat, menjamin kualitas lulusan, meningkatkan kualitas kampus, kualitas lulusan dan diklat. Keterkaitan keluar outputs dan atau hasil outcomes dengan sasaran pokok pembangunan nasional. Sasaran pembangunan manusia dan masyarakat. Mulai tahun 2019, pemerintah memprioritaskan pembangunan SDM sebagai salah satu sumber daya ekonomi saat ini adalah manusia yang berpengetahuan, kompeten, dan berketerampilan melalui tiga vokasi. Sasaran bidang pembangunan kualitas nasional adalah meningkatkan kualitas rakyat dan saya saing di pasar internasional melalui satu, peningkatan kapasitas transportasi dan keterpadu sistem transportasi multimoda dan antarmoda. Peningkatan kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk mendukung konektivitas nasional, sistem logistik nasional, dan konektivitas global. Peningkatan keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi, serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi. 4. Penyediaan sarpas transportasi yang ramah lingkungan dan responsif terhadap perubahan iklim cuaca ekstrim. 5. Peningkatan sistem jaringan dan pelayanan transportasi perdesaan yang menghubungkan wilayah-wilayah pedesaan dengan pusat-pusat kegiatan lokal dan wilayah. 6. Penyelenggaraan pelayanan transportasi perintis secara terpadu meliputi bus, penyeberangan sungai dan danau, laut dan udara di wilayah pedalaman, perbatasan, dan pulau-pulau terluar. 7. Pembangunan transportasi umum masa perkotaan. Contoh pembangunan manusia dan masyarakat di aparatur Dinas Perhubungan dan DPM. Ini itu Danau Toba, ini kondisi Danau Toba, di pinggiran Danau Toba, banyak keramba seperti itu. Ini kapal angkutan orang di Danau Toba, ini kapal ferinya, ini kapal angkutan orangnya, ini kapal angkutan orangnya. Danau Toba berukuran panjang lebih kurang 100 km, lebar lebih kurang 30 km, dan kedalaman sampai 506 meter. Setiap hotel memiliki fasilitas dermaga masing-masing, dan danau ini dilayari oleh berbagai jenis kapal. Ah, Danau Toba luas, ini Sidikalang, ya. Danau Toba itu luasnya 1.130 km persegi. Danau Tempe memiliki luas 4.580 km persegi pun dapat dilayari. Ini ada Danau Maninjau, luasnya 99,5. Danau Singkarak, ini luasnya 107,8. TSDP, TSDP, transportasi sungai danau dan penyeberangan ditata
dikelola oleh Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Hubla, pengurus kapal pelautnya, stasiun, radio pantret, dan lain-lain, tapi bukan dermaga hotel. Ada kesenjangan regulasi. Selain Danau Toba, Indonesia memiliki danau-danau lain yang juga dilayari memakai berbagai moda transportasi air. Profil ASN di Hubla, daerah pelayaran dan persyaratan keselamatan kapal. Satu, pelayaran internasional. Dua, pelayaran kawasan Indonesia. Dua, Indonesian NCV. Tiga, pelayaran lokal 500 nm. Empat, pelayaran terbatas 100 m. Pelayaran pelabuhan, DLKR dan LKP. Enam, pelayaran perairan daratan, sungai, danau, dan penyeberangan. Kemudian ada daerah pelayaran yang berbeda, apalagi dengan ukuran kapal yang berbeda, memerlukan kualifikasi personal ASN PNS yang berbeda. Kesiap bandaran, ini contoh, profil ASN dijadikan aparatur yang berkompeten dan mampu secara aman melaksanakan tugas-tugas di sektor perhubungan laut yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan, dan perhitungan kinerja termasuk mampu menegakkan hukum serta mengendalikan operasi kapal dan penerbangan laut. Tujuan diklat membentuk aparatur yang berbudi pekerti luhur, jadi mantap, mandiri, mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan, good personality. Dua, menguasai landasan ilmu dan keterampilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, know, how, and why. Tiga, ahli dalam berkarya sesuai dengan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasainya, know to do. Empat, sikap dan perilaku berkarya yang sesuai dengan keahlian capable to be. Lima, memahami kaidah prosedur masyarakat, able to live together. Secara bandar, diklat teknis fungsional. Kompetensi, kompetensi yang harus dimiliki itu mendukung pengembangan tata ruang sehingga pengembangan transportasi laut berjalan paralel dengan moda transportasi lainnya. Bekerja sesuai dengan kebijakan sasaran dan program pembangunan subsektor perhubungan laut nasional. Melakukan komunikasi dan ketatausahaan dalam bahasa Inggris. Tuh. Memantau terlaksananya ketentuan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mewujudkan penyelenggaraan pelabuhan yang handal dan berkemampuan tinggi serta menjamin efisiensi nasional dan bersaing global, melaksanakan tugas-tugas di konsentrasi dan desentralisasi dalam menyelenggarakan pelabuhan laut regional dan lokal, menyelenggarakan pelabuhan untuk mengikuti pelayanan masyarakat umum. Kompetensi yang harus dimiliki, yang kedelapan, memantau penyelenggaraan terminal khusus Tarsus dan terminal untuk kepentingan sendiri TUKS, mengatur penyelenggaraan angkutan laut, jaringan, trayek, dan perawatan kapal, serta keyakinan dan perwakilan perusahaan. Mengatur penyelenggaraan angkutan penyeberangan dan angkutan perintis, menangani pergerakan peti kemas di pelabuhan laut. 12, memantau pengoperasian peralatan lampu, bongkar muat dan keselamatan kapal di pelabuhan, memantau pengoperasian sarana bantu navigasi pelayaran SBNP di pelabuhan dan di alur pelayaran pelabuhan laut. 14, menghitung volume dan tonase kapal. 15, melakukan verifikasi surat tanda buasan kapal STKK dan register pas kecil, pas sungai, atau pas dana besar, dan lain-lain. Saya bandar.
Melakukan verifikasi sertifikat statutory kapal atau kegiatan stevedoring, cargo doring, staffing, unstaffing, delivery, dan usaha teli, atau kegiatan pengurukan dan reklamasi di pelabuhan laut, mantau kegiatan olah gerak kapal dan pemanduan di perairan pelabuhan, melakukan verifikasi perhitungan kebutuhan lahan daratan dan perairan pelabuhan laut dan RIP, merencanakan dan mengukur kinerja penyelenggaraan pelabuhan laut, menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, merespon isyarat bahaya di laut, menjamin dipenuhinya prasyarat pencegahan polusi di laut, di wilayah pelabuhan dari KKP dan LKR, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di pelabuhan, menerima dan menyampaikan informasi laporan, melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal tetap awal, melaksanakan koordinasi dengan instansi lain yang dengan aparatur dalam kerangka kerja implementasi otonomi daerah dan melengkapi persaingan global, subregional, regional, dan multinasional tersedia pengutamaan pengembangan SDM yang pada tahap awal difokuskan kepada peningkatan kompetensi ASN PNS agar mampu menjadi regulator dan fasilitator yang baik. Dan di atas segalanya mampu menjadi abdi negara dan abdi masyarakat yang dipimpin. Masyarakat yang diharapkan. Peluang dan tantangan, A, PDCA dan Business Plan, Quality Management System, Section B, 1/8 of the ETCW Code, all activities are to be continuously monitored through a quality management system whenever the activities carried out by the administration within a government, ministry, department, organization, or other entities and under authority. The essential principle to ensure quality standard, PDCA, establishing clear policies, objective standard governing staff quality and conduct of activities. D, adopting realistic approach to ensure effective implementation and control measure, including adequate funding, involving the participation of all affected staff at all levels in the development, implementation, and maintenance of the system. C, developing procedure which allow for achievable performance and result of the activities to be monitored and maintaining continuous improvement. Ini Permen Ristek Dikti nomor 44 tahun 2014, Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Bab 1, Ketentuan Umum. Ketentuan umum ini definisi komponen SN Dikti, tujuan SN Dikti, kewajiban atas SN Dikti, Standar Nasional Pendidikan, dan ruang lingkup. Standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pendanaan dan pembiayaan. Bab 3, standar nasional penelitian, ruang lingkup, standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pendanaan, dan standar pembiayaan. Bab 4, standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Ruang lingkup, standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar
pelaksana, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pendanaan dan pembiayaan, bab 5, ketentuan peralihan. Pendirian PT dan pembukaan program studi. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang belum dikaji. Ini pengelolaan dan penyelenggaraan PT. Permen yang terbit sebelum permen ini. Bab 6, ketentuan penutup. Standar nasional pendidikan tinggi itu perencanaan, plan, pelaksanaan dulu dan evaluasi. 8 standar pembiayaan, 7 standar pengelolaan. Ini kemudian ada 3 standar proses, 2 standar isi, 4 standar penilaian, 5 standar pendidikan tendik, 1 standar kompetensi lulusan, di kurikulum, di rancangan pembelajaran, di lingkungan belajar, sumber belajar, dosen dan tendik, proses dan penilaian pembelajaran, ada sarana prasarana, ini ada mahasiswa. Nah, ini prosesnya seperti ini akan menghasilkan output. Gimana di sini? Ini merupakan 8 standar nasional penelitian dan 8 standar nasional pengabdian masyarakat. Perbaikan perangkat dan proses pembelajaran action sistem penjaminan mutu internal. Persyaratan ISO 9001/2015. Nah, ini konteks organisasi, memahami organisasi dan konteks organisasi, memahami kebutuhan dan kemampuan pihak kepentingan, menentukan ruang lingkup sistem manajemen mutu dan proses, ada kepemimpinan dan komitmen, kebijakan mutu, peran organisasi, tanggung jawab, dan wewenang. Perencanaan sistem manajemen, penanganan risiko dan peluang, sasaran mutu dan rencana pencapaian, perubahan yang terencana. 7. Pendukung. Sumber daya, kompetensi, pelatihan, komunikasi, informasi yang terdokumentasi, dokumentasi, ini ada operasional, perencanaan dan pengambilan operasional, penetapan persyaratan produk dan jasa, desain dan pengembangan produk dan jasa, pengendalian produk dan jasa yang disediakan pihak eksternal, produksi dan penyediaan jasa, merilis produk dan jasa, pengendalian proses produk dan jasa yang tidak sesuai,
Cek. 9. Evaluasi kinerja. Pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi. Audit internal, manajemen review, action, improvement, umum, ketidaksesuaian, dan tindakan koreksi, kemudian perbaikan berkelanjutan. Ini dia GSS, Quality Standard System SNDT, QMS, ISO 9001, 2015 sama dengan PDCA. Business plan, memerlukan financial feasibility sehingga ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dengan mempertimbangkan aspek-aspek berikut. Tahap 1, pertimbangan ekonomi teknik. 1, bunga interest. 2, pengertian nilai uang sekarang PV dan nilai uang kemudian. 3, cicilan pembayar yang tetap NWT. 4, perhitungan keuangan financial calculation. Tahap 2, arus kas cash flow. 1, NPV net present value. 2, ARR telah return. 3, menghitung cash flow memakai Excel. Business plan. Tahap 3, arus kas laba rugi neraca business plan dan financial feasibility. 1, asumsi asumsi operasi usaha. 2, arus kas laba rugi. 3, arus kas. 4, perhitungan NPV dan ARR financial feasibility. 5, penyusutan dan amortisasi. 6, arus kas neraca. 7, laporan keuangan laba rugi neraca dan rasio keuangan perusahaan BPT Pawang. Tahap 4, membuat business plan yang lengkap smart. Nah, ini. Peluang dan tantangan. A. PDCA. B. Permenhub nomor PM 122 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Kemenhub. Nah, ini pasal 159. Direktorat Lalu Lintas Jalan terdiri atas Subdirektorat Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan, Subdirektorat Perlengkapan Jalan, C. Subdirektorat Analis Dampak Lalu Lintas, D. Subdirektorat Pengelolaan Personal, dan Subdirektorat Usaha. Pasal 160, Subdirektorat Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria, memberi bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan dan audit rekayasa serta revolusi jalan. 109, Direktorat Angkutan Jalan terdiri atas A. Subdirektorat Angkutan Orang Antar Kota, B. Subdirektorat Angkutan Perkotaan, C. Subdirektorat Angkutan Barang, D. Subdirektorat Angkutan Multimodal Antar Moda, E. Sebagai tata usaha. Pasal 90, Subdirektorat Angkutan Antar Orang Antar Kota mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan antar kota. Pasal 199, Direktorat Pelaksana Transportasi Jalan terdiri atas Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan, Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor, Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda, di Subdirektorat Pengusahaan Prasarana dan Subbagian Tata Usaha. Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan mempunyai tugas pelaksanaan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang terminal angkutan jalan. Pasal 219, Direktorat Sarana Transportasi Jalan terdiri atas Subdirektorat Uji Tipe Kendaraan Bermotor,
Subdirektorat Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Subdirektorat Manajemen Keselamatan, Subdirektorat Promosi dan Kemitraan Keselamatan, Subbagian Tata Usaha. Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan terdiri atas A. Subdirektorat Sarana Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan, B. Subdirektorat Prasarana Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan, C. Subdirektorat Lalu Lintas Sungai Danau dan Penyeberangan, D. Subdirektorat Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan, E. Subdirektorat Pengawasan Operasi Sungai Danau dan Penyeberangan. Dalam melaksanakan tugas sebagai maksud dalam pasal 259 Subdirektorat Pengawasan Operasional Sungai Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kesiapan darat, manajemen keselamatan kapal, patroli, dan pengamanan, penanggulangan musibah, pengawasan tertib layar, penegakan hukum, pembinaan penyidik, pegawai negeri sipil, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, bantuan teknis perlengkapan keselamatan sungai, danau dan penyeberangan, serta kompetensi inspektur sungai dan danau. Ini B, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapan darat, manajemen keselamatan kapal, patroli, dan pengamanan penanggulangan musibah, pengawasan, tertib layar, penegakan hukum, pembinaan penyidik, pegawai negeri sipil, lalu lintas dan angkutan jalan, danau dan penyeberangan, bantuan teknis perlengkapan keselamatan sungai, danau dan penyeberangan, serta kompetensi inspektur sungai dan danau. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kesiapan darat, manajemen keselamatan kapal, patroli, dan pengamanan penanggulangan musibah, pengawasan, tertib layar, penegakan hukum, pembinaan penyidik, pegawai negeri sipil, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, bantuan teknis perlengkapan keselamatan sungai, danau dan penyeberangan, serta kompetensi inspektur sungai dan danau. Nah, ini pasal 258, Subdirektorat Pengawasan Operasional Sungai dan Danau Penyeberangan terdiri atas seksi keselamatan dan patroli dan seksi penegakan hukum. Dasar hukum, dasar hukumnya, dasar hukumnya, timbangan tentang peluang bukan hanya dari Perhub yang mengatur Ortala saja, namun banyak sekali peraturan perundangan yang terkait. Tuh. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pelayaran, PP 5, Nomor 51 Tahun 2000 tentang SDM di bidang transportasi, PP 22 Tahun 2011 tentang perubahan PP Nomor 20 2010 tentang angkutan di perairan, PP Nomor 21 Tahun 2010 tentang perlindungan lingkungan maritim, PM Nomor 20 Tahun 2015 tentang standar keselamatan pelayaran, PM Nomor 51 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelabuhan laut, PM Nomor 37 Tahun 2015 tentang standar keamanan penumpang angkutan laut, PM Nomor 74 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut, PM Nomor 24 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan angkutan penyeberangan, dan lain-lain. PM PM Nomor 39 Tahun 2015 tentang standar pelayanan penumpang angkutan penyeberangan. PM 25 Tahun 2015 tentang standar keselamatan transportasi sungai dan danau penyeberangan. PM 73 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan angkutan sungai danau. PM 52 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pengganti KM 32 Tahun 2004. PM 52 Tahun 2015 tentang alur pelayaran sungai dan danau. Ini ada PM
45 tahun 2012 tentang manajemen keselamatan kapal. Ada PM 26 tahun 2012 tentang penyelenggaraan angkutan penyeberangan. PM 65 tahun 2009 tentang standar kapal dan konvensi. KM nomor 55 tahun 2007 tentang pengelolaan pelabuhan khusus. KM nomor 58 tahun 2007 tentang perubahan KM 73 nomor 724. Nah, ada SK Dirjen SK 1818 strip AP 403 Dirjen tentang pedoman pelaksanaan inspeksi keselamatan lalu lintas SD. SK 242 tahun 2009 tentang pedoman teknis manajemen lalu lintas penyeberangan. SK 460 tahun 2012 tentang kompetensi manajemen transportasi angkutan sungai dan dana penyeberangan. SK 4159 tahun 2014 tentang kompetensi operasional jembatan bergerak pelabuhan penyeberangan. SK 4155 tahun 2012 tahun tentang penyeberangan sanksi pengelolaan pelabuhan sungai dan dana. SK 4154 tahun 2012 tentang kompetensi penilaian pelayanan pelabuhan dan angkutan penyeberangan. SK 4135 tahun 2013 tentang kompetensi inspektur sungai dan danau. SK Dirjen AP 005 tahun 2012 tentang manifest angkutan penyeberangan. Ada SK Dirjen 26801 tentang pengoperasian pelabuhan penyeberangan. Nah, yang penutup kesimpulan dalam era baru persaingan semakin ketat sehingga BPTD harus melakukan review master plan tanpa harus merubah status institusi menjadi balai besar atau voltanik atau bukan sekedar menaikkan eselon. Perubahan organisasi dan tata kerja Kemenhub memungkinkan pembentukan program baru sehingga menghasilkan profil ASN dan Dirjen SDP yang sesuai dengan tugas dan fungsi barunya. Daerah pelayaran dan ukuran kapal yang berbeda penanganannya memerlukan kualifikasi personal operator yang berbeda. Baik GSS, SNDT maupun ISO 1915. Melakukan PDCA dan implementasi PDCA diawali dengan membuat bisnis plan yang lengkap memenuhi azas SMART. 5. Permenhub nomor 122 tahun 2012 tentang Ortala Kemenhub, khususnya pasal 239, 257, dan 258 memberi peluang kepada PPD TNI untuk melaksanakan prodi terkait kebutuhan transportasi SDP. 6. Memanfaatkan setiap peluang merupakan amanat dari klausul 6 sistem berbasis ISO. Saran, setiap anggota organisasi BPTD Umpawa perlu ya, merubah alasan berpikir mindset dalam mengelola institusi lembaga dari gaya sekolahan menjadi bisnis as usual gaya perusahaan pabrik. Di masa yang akan datang, BPTD harus berusaha membentuk profil aparatur yang mampu menjalankan TSDP. Dalam penerapan BDCA, tidak boleh ada kegiatan tanpa didahului perencanaan. Bisnis plan tidak boleh asal jadi sehingga negara diuntungkan dan kelak BLU pun akan diuntungkan. Memanfaatkan peluang baru sebaiknya dibahas pada tingkat badan PSDM perhubungan agar program tidak overlap dengan BPD Jakarta. Institusi lembaga harus dapat membuktikan bahwa risk assessment and risk management sudah dilakukan dan semua peluang sudah dimanfaatkan sehingga angka kelulusan ujian diklat 100%. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih. Demikianlah materi tentang tantangan dan peluang bagi Nurul Bawah, penerapan setingkat organisasi baru BPDOTD Umpawa. Dari sumber, ini contohnya, menarik sekali untuk menyusun tantangan dan peluang. Ternyata tantangan dan peluang ini tidak hanya dari sisi perspektif bisnis, ternyata dari sisi regulasi juga harus dari sisi sudut perspektif hukum juga itu bisa jadi peluang ya.
dan juga bisa menjadi tantangan, juga bisa jadi ancaman. Nah, tergantung perspektif kita bisnis ini ke- dari sisi pendekatan keilmuan mana yang bisa kita ininya me- apa eh, menelaahnya atau menggalinya, mengekspornya. Terima kasih, selamat malam.